Perkenalkan, nama saya Lena Putri dari Prodi S1 Kebidanan dengan NIM 2406100021. Di sini saya akan menampilkan sedikit video dengan materi General Anatomy. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Febrianti. Saya dari Prodi S1 Kebidanan. Saya akan menjelaskan tentang apa itu anatomi osteologi. Radial maxilla mandibular, scapula clavicula sternum costa, humerus ulna, calva coxa dan femur, patella tibia, fibula tarsal. Kostaku ada 3, rupa-rupa namanya, terbentang dari sternum hingga ke os vertebra. Yang pertama costa vera, 7 pasang jumlahnya. Kedua costa sporia, 3 pasang jumlahnya. Ketiga Plutuantek, 2 pasang jumlahnya. Costa membantu rongga, melindungi organ vital.
Afrika dan Indonesia. Materi anatomi. Ras adalah kelompok orang yang memiliki ciri tertentu secara umum, misalnya warna kulit, yang membuat mereka berbeda dari kelompok lainnya. Ras dibedakan menjadi 3 ras utama, yaitu 1. Ras kulit hitam, 2. Ras kulit putih, 3. Ras kulit kuning. Para antropologi umumnya mengklarifikasikan orang ke dalam sekelompok kecil ras utama. 1. Ras Khoisan adalah ras manusia yang mendiami daerah barat daya Afrika, terutama di Namibia, Botswana, dan Afrika Selatan. Meskipun jumlah ras ini tinggal beberapa ratus ribu, ras ini adalah ras yang sangat menarik sebab dianggap ras tertua dan cabang pertama yang terpisah dari ras utama manusia lainnya. Yang kedua ada ras Australoid, adalah nama ras manusia yang mendiami bagian selatan India, Sri Lanka, beberapa kelompok di Asia Tenggara, Papua, Kepulauan Melanesia, dan Australia. Ketiga, ras Negroid atau ras kulit hitam adalah ras manusia yang terutama mendiami benua Afrika di sebelah selatan Gurun Sahara. Keturunan mereka banyak mendiami Amerika Utara, Amerika Selatan, dan juga Eropa serta Timur Tengah. Yang keempat ada ras Kaukasoid, adalah ras manusia yang sebagian besar menetap di Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah, Pakistan, dan India Utara. Keturunan mereka juga menetap di Australia, Amerika Utara, sebagian dari Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan Selandia Baru. Yang kelima ada ras Mongoloid atau berkulit putih, adalah ras manusia yang sebagian besar menetap di Asia Utara, Asia Timur, Asia Tenggara, Madagaskar di lepas pantai timur Afrika, beberapa bagian India Timur Laut, Eropa Utara, Amerika Selatan, dan Oseania. Penyebaran ras di Indonesia, Koenteja Raningrat condong untuk menyimpulkan bahwa adanya persebaran dari timur ke barat dari manusia Australomelanesoid berasal dari Jawa melalui Sumatera, Semenanjung Malayu, dan Muang Thai sampai Vietnam Utara. Pada kala Pleistosen di bumi terjadi 4 kali masa glasial dan 3 kali masa interglasial. Para ahli geologi memperkirakan bahwa pada kala Pleistosen, khususnya ketika terjadi glasiasi, Kepulauan Nusantara ini bersatu dengan daratan Asia. Terhubungnya pulau-pulau yang terjadi pada masa glasial memungkinkan terjadinya migrasi manusia dan fauna dari daratan Asia ke kawasan Nusantara. Proses migrasi yang terjadi pada masa Pleistosen menyebabkan wilayah Nusantara mulai dihuni oleh manusia. Melinik dari segi fisik manusia Indonesia sekarang ini mayoritas dapat dikelompokkan ke dalam ras Mongoloid dan Australoid. Sistem respirasi. Anatomi sistem respirasi terdiri dari 2 bagian, yaitu zona konduksi, lokasi masuknya udara, dan zona respirasi, lokasi terjadinya pertukaran udara. Zona konduksi terdiri dari rongga hidung, faring yang terbagi atas nasofaring, laringofaring, epiglotis, laring, trakea, bronkus, dan bronkeolus terminal. Dan zona respirasi terdiri dari bronkeolus respirasi, alveolus terbagi menjadi ductus, dan saccus alveolaris. Sistem respirasi juga dibagi menjadi 2 bagian yang dibatasi oleh trakea, yaitu saluran pernafasan atas dan saluran pernafasan bawah. Pertukaran udara melibatkan sistem kompleks pada pohon tracheobronchial atau tracheobronchial tree. Kita mulai dari trakea. Secara anatomis, trakea memiliki panjang 10-13 cm. Dimulai dari cartilago cricoidea
yang terletak anterior dari esophagus, terdiri dari 16-20 cincin dari cartilago hyalin atau cincin trakea, yang berfungsi mencegah membengkoknya trakea dan diantaranya terdapat ligamentum anular untuk memberikan fleksibilitas. Area percabangan trakea disebut carina sebagai awal dari bronkus. Inervasi trakea oleh nervus laryngeus recurrens dan dipendarai oleh rambus trachealis. Cabang dari arteri tiroidea inferior. Bronkus. Secara anatomi, bronkus berada di tingkat angulus sternalis. Dimulai dari bronkus primer, bronkus sekunder atau bronkus lobaris, dan bronkus tersier atau bronkus segmentalis yang akan menjadi bronkeolus. Bronkus dimulai dari percabangan trakea, sehingga bercabang menjadi dua, yaitu bronkus dextra dan bronkus sinistra. Bronkeolus terdiri dari bronkeolus terminalis sebagai akhir dari zona konduksi, lalu menjadi bronkeolus respiratorius sebagai awal dari zona respirasi. Bronkeolus respiratorius akan berkembang menjadi alveolus yang terdiri dari dua bagian, yaitu ductus alveolus atau saluran dan saccus alveolus atau kantung yang berfungsi sebagai pertukaran oksigen dengan pembuluh darah. Halo teman-teman, di sini kita akan belajar anatomi tentang sistem berkemih. Pertama-tama ada organ utama yang terdiri dari ginjal atau ren, ureter, kandung kemih atau vesika urinaria, dan uretra. Pause untuk baca dan perhatikan gambar. Selanjutnya ada struktur ginjal. Yang pertama, korteks ginjal, lapisan luar ginjal. Yang kedua, medula ginjal, lapisan dalam ginjal. Yang ketiga, glomerulus, unit filtrasi yang menghasilkan urin. Yang keempat, tubulus ginjal, saluran yang mengumpulkan urin. 5, papila ginjal, bagian dari ginjal. Struktur kandung kemih. Yang pertama, ada dinding kandung kemih. Yang kedua, ada trigonum vesicae. Yang terakhir, ada ujung kandung kemih. Bisa di-pause untuk baca selengkapnya ya teman-teman. Yang pertama ada struktur uretra. Pertama, uretra laki-laki panjangnya sekitar 20 cm berfungsi sebagai saluran urin dan sperma. 2, uretra perempuan panjangnya sekitar 4-5 cm hanya berfungsi sebagai saluran urin. Sistem saraf terbagi menjadi dua, ada simpatik dan parasimpatik. Fungsinya yang pertama menghilangkan produksi sisa metabolisme, yang kedua mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, 3 mengatur keseimbangan asam basa, 4 mengeluarkan obat-obatan dan racun, dan yang terakhir mengatur tekanan darah. Kelainan dan penyakitnya ada peradangan ginjal, kerusakan ginjal, batu ginjal, infeksi saluran kemih, dan yang terakhir ada kanker ginjal. Kalau ada yang belum paham, boleh ditonton ulang dan dipahami ya teman-teman. Terima kasih, bye!
kan, apa itu lambung? Lambung adalah organ otak yang terletak di sisi kiri perut bagian atas. Lambung menerima makanan dari kerongkongan. Saat makanan mencapai ujung kerongkongannya, ia memasuki perut melalui katup otot yang disebut katup kerongkongan bawah. Lambung mengeluarkan asam dan enzim yang mencerna makanan. Selanjutnya, ada lapisan pada dinding lambung. Dan di antara lainnya, yang pertama yaitu ada mukosa atau selaput lendir, yang kedua ada submukosa, yang ketiga ada muscularis externa, dan yang keempat ada serosa. Dan selanjutnya ada penyakit apa saja sih yang berada di lambung? Nah, ada berbagai penyakit pada lambung. Yang pertama ada gastritis. Gastritis atau pandangan pada dinding lambung terbagi menjadi dua jenis, yaitu gastritis akut dan kronis. Yang kedua ada GERD. Dan yang ketiga ada kanker lambung. Perkenalkan, nama saya Herfati Muramari dengan NIM 241010009 dari Prodi S1 Kebidanan Negara Sipil ini. Saya akan membawakan materi tentang sistem saraf. A few moments later. Welcome to my video. Selamat menyaksikan. Hai, perkenalkan nama saya Salwa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hematoimun. Bayangkan tubuhmu seperti kota yang ramai. Seperti kota pada umumnya, tubuhmu butuh cara untuk tetap sehat dan terlindungi. Disinilah sistem hematoimunmu berperan. Sistem ini seperti gabungan polisi dan petugas kebersihan di kota. Sistem hematoimun terdiri dari dua bagian penting, darah dan sistem imun. Kedua bagian ini bekerja sama untuk menjaga kamu tetap sehat dan kuat. Sistem ini hebat dan selalu bekerja di belakang layar, bahkan saat kamu tidak menyadarinya. Di bagian selanjutnya, kita akan menjelajahi dunia menakjubkan dari sistem hematoimunmu. Bersiaplah untuk takjub dengan hal-hal luar biasa yang terjadi di dalam tubuhmu sendiri. Mari kita berkenalan dengan pemain kunci dalam sistem hematoimunmu, darah dan sistem imunmu. Darahmu seperti sistem jalan raya yang sibuk, terus bergerak ke seluruh tubuhmu. Darah membawa persediaan penting seperti oksigen dan nutrisi ke semua sel-selmu. Tapi darah bukan hanya pengantar paket. Darah juga membawa sel-sel khusus yang melawan penyusup. Ini adalah sel darah putihmu, dan mereka seperti polisi di kota. Sistem imunmu seperti jaringan intelijen tubuhmu. Ia belajar mengenali dan mengingat penyusup berbahaya, seperti bakteri dan virus. Ketika ia melihat ancaman, ia mengirimkan pasukan khususnya, sel darah putih, untuk melawannya. Sistem hematoimun adalah tentang kerjasama tim. Ketika tubuhmu menghadapi ancaman, seperti luka atau virus, sistem imun mengirimkan sinyal. Sinyal-sinyal ini memanggil sel darah putih dalam darahmu untuk bergegas ke tempat kejadian. Beberapa sel darah putih bertindak seperti penolong pertama, menelan dan menghancurkan para penyusup.
Sel darah putih lainnya membuat antibodi, yang seperti poster buronan, yang membantu sistem imun menemukan dan menghilangkan ancaman. Kerja sama tim yang luar biasa ini memastikan bahwa tubuhmu terus-menerus dipertahankan melawan dunia yang penuh potensi bahaya. Sistem hematoimunmu penuh dengan kejutan. Berikut beberapa fakta menarik. Tubuhmu membuat jutaan sel darah baru setiap detik. Kamu memiliki sekitar 1 galon darah yang beredar di tubuhmu. Sumsum tulangmu yang terdapat di dalam tulangmu seperti pabrik sel darah. Dan bersin dapat mengeluarkan udara dan kuman dengan kecepatan hingga 100 mil per jam. Sistem hematoimunmu adalah kekuatan yang dahsyat yang bekerja untuk menjagamu tetap sehat. Dengan memahami cara kerjanya, kamu dapat membuat pilihan yang mendukung kemampuannya yang luar biasa. Sekian dari saya, terima kasih. Anatomi sistem reproduksi wanita. Tahukah kamu apa itu sistem reproduksi pada wanita? Organ reproduksi wanita adalah sekumpulan organ yang berfungsi untuk reproduksi, menstruasi, dan aktivitas seksual. Organ-organ tersebut memiliki fungsinya masing-masing dan terbagi menjadi 2 organ, yaitu organ luar dan organ dalam. Baiklah, sekarang kita akan membahas organ reproduksi bagian luar. Yang pertama ada mons pubis. Mons pubis terletak di bagian atas, tepat di atas tulang kemaluan. Mons pubis terdiri dari jaringan lunak yang bentuknya agak menonjol. Di bagian ini, rambut kemaluan akan tumbuh. Rambut kemaluan berfungsi mengurangi gesekan ketika melakukan hubungan seksual. Selanjutnya adalah klitoris. Klitoris bentuknya kecil seukuran kacang. Bagian ini terdapat banyak jaringan saraf yang sangat peka terhadap rangsang. Klitoris ini sangat berperan dalam melakukan hubungan intim. Selanjutnya, lubang uretra. Lubang ini fungsinya untuk tempat keluarnya urin. Lubang uretra berada tepat di bawah klitoris. Selanjutnya adalah lubang vagina. Lubang vagina berada di bawah lubang uretra. Fungsinya, lubang ini menuju rahim untuk melahirkan, keluarnya darah menstruasi, dan kopulasi. Selanjutnya adalah labia minora. Labia minora adalah membran yang tipis, tidak memiliki rambut, tapi memiliki kelenjar minyak. Selanjutnya adalah labia mayora. Labia mayora bentuknya lebih tebal dari labia minora. Pada labia ini dapat ditumbuhi rambut, mengandung jaringan lemak, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam organ reproduksi bagian dalam. Baiklah, yang pertama di sini ada ovarium. Ovarium bentuknya bulat atau oral. Ovarium dihambat oleh otot sehingga dapat menempel di luar sisi uterus. Isi dari ovarium adalah folikel-folikel yang nantinya akan menjadi ovum. Jumlah folikel-folikel tersebut bisa ratusan, ribuan, hingga jutaan folikel. Ketika dia mulai memasuki masa pubertas, maka setiap folikel-folikel itu akan dimatangkan menjadi ovum. Selain menghasilkan sel telur, ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya adalah fimbre, yaitu rumbai-rumbai seperti tangan, posisinya corong ke ovarium. Rumbai-rumbai ini akan menerima sel telur ketika diovulasikan oleh ovarium. Setelah diterima, sel telur akan dialirkan ke tuba falopi. Selanjutnya adalah tuba falopi. Tuba falopi ini akan mengalirkan sel telur menuju uterus. Di dalam tuba falopi terdapat banyak sekali silia yang bergerak searah. Fungsinya untuk menggerakkan sel telur. Biasanya di tuba falopi terdapat fertilisasi antara sel telur dan sperma. Selanjutnya adalah uterus. Uterus adalah ruangan tempat untuk implantasi perkembangan fetus. Seiring fetus yang akan besar, uterus juga akan elastis mengikuti besarnya fetus.
Uterus memiliki 3 dinding, yaitu perimetrium, myometrium, dan endometrium. Dinding uterus memiliki 3 lapisan. Endometrium adalah lapisan uterus yang paling dalam. Pada lapisan ini, setiap bulan akan terjadi penebalan untuk mempersiapkan apabila terjadi fertilisasi. Embrio akan melakukan implantasi pada lapisan ini. Jika tidak terjadi fertilisasi, maka penebalan dari lapisan ini akan rusak dan luruh kemudian akan keluar sebagai darah menstruasi. Selanjutnya, lapisan bagian tengah myometrium yang terdiri dari 3 lapis otot polos. Kemudian, perimetrium, lapisan paling terluar dari uterus. Dan yang terakhir adalah vagina. Vagina adalah saluran organ reproduksi yang menghubungkan organ bagian luar ke organ bagian dalam. Apa itu sistem genitourinaria? Sistem genitourinaria adalah sistem organ yang melibatkan 2 sistem utama, yaitu sistem genital atau reproduksi dan sistem urinaria atau perkemihan. Yang pertama yaitu sistem genital. Sistem genital adalah sistem organ di mana organ tubuh digunakan untuk melakukan reproduksi, produksi hormon seperti testosteron, estrogen, serta progesteron, dan mengatur siklus reproduksi. Pertama, struktur dan fungsi organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pria terdiri dari organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar terdiri dari penis dan skrotum. Organ reproduksi dalam terdiri dari testis, saluran kelamin, dan kelenjar kelamin. Setiap bagian-bagian organ ini memiliki fungsinya masing-masing. Reproduksi luar yang pertama adalah penis. Di dalam penis terdapat 3 rongga, 2 rongga bagian atas tersusun atas jaringan spons corpus cavernosa, 1 rongga di bawahnya tersusun atas jaringan spons corpus spongiosum. Corpus spongiosum ini akan membungkus uretra. Uretra pada penis dikelilingi oleh pembuluh darah dan ujung saraf perasa. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi untuk memasukkan sel sperma ke dalam kelamin wanita. Organ reproduksi luar kedua adalah skrotum atau kantong pelir. Skrotum merupakan kantong kulit yang melindungi dan membungkus testis. Skrotum berjumlah sepasang, yaitu skrotum kiri dan kanan. Antara skrotum kiri dan kanan terdapat jaringan ikat dan otot polos. Adanya otot polos menyebabkan skrotum mengerut dan mengendur. Di dalam skrotum juga terdapat otot lurik yang berfungsi mengatur suhu di sekitar testis agar tetap stabil. Pengaturan suhu ini berguna dalam proses pembentukan sperma yang memerlukan suhu sekitar 34 derajat Celcius. Pengaturan suhu dilakukan dengan mengerutkan atau melonggarkan skrotum sehingga testis bergerak mendekat atau menjauhi tubuh.
Berikutnya kita akan membahas organ reproduksi dalam yaitu testis. Di dalam tubuh pria terdapat sepasang testis. Di dalam testis terdapat saluran-saluran halus yang disebut dengan tubulus seminiferus. Disinilah tempat pembentukan sperma. Jadi, testis berfungsi untuk memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis dan juga memproduksi hormon testosteron. Organ reproduksi dalam selanjutnya adalah saluran kelamin. Saluran kelamin pria terdiri dari epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Secara keseluruhan, saluran kelamin ini berfungsi menyalurkan sperma dari testis keluar tubuh melalui penis. Kedua, struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Sama halnya dengan organ reproduksi pria, organ reproduksi wanita terdiri dari organ reproduksi luar dan dalam. Organ reproduksi luar terdiri dari vulva dan labium, sedangkan organ reproduksi dalam terdiri atas ovarium, oviduk, uterus, dan vagina. Organ reproduksi luar pada wanita yaitu vulva dan labium. Vulva merupakan celah paling luar dari organ reproduksi wanita. Pada bagian vulva terdapat saluran reproduksi dan saluran urin. Pada daerah dekat saluran kelamin terdapat himen atau selaput darah. Himen banyak mengandung pembuluh darah. Labium merupakan bagian yang membatasi vulva. Ada dua macam labium, yaitu labium mayora terletak di bagian luar dan labium minora terletak di bagian dalam. Antara labium mayora dan minora bagian atas terbentuk tonjolan kecil yang disebut klitoris. Pada klitoris terdapat corpus cavernosa yang banyak mengandung pembuluh darah dan ujung saraf. Selanjutnya, organ reproduksi dalam pada wanita. Organ dalam pertama, vagina. Vagina merupakan saluran akhir reproduksi wanita yang bermuara di vulva. Vagina menghasilkan banyak lendir yang diproduksi oleh kelenjar Bartholin. Lendir berguna saat koitus dan mempermudah kelahiran bayi. Jadi, vagina berfungsi sebagai saluran keluar dari rahim, baik pada saat haid maupun melahirkan. Selain itu, vagina juga berperan sebagai alat kopulasi untuk menerima penis. Organ dalam berikutnya, uterus atau rahim. Uterus merupakan rongga pertemuan oviduk kanan dan kiri. Bagian bawah uterus menyempit sehingga disebut serviks, mulut atau leher rahim. Bagian luar uterus dibatasi oleh dinding endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Dinding ini akan menebal saat terjadi kehamilan. Uterus berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Selanjutnya, oviduk atau tuba Fallopi. Oviduk merupakan sepasang saluran kiri dan kanan yang ujungnya membentuk corong yang disebut infundibulum. Pada infundibulum terdapat fimbre atau rumbai-rumbai untuk menangkap ovum. Tuba Fallopi berfungsi sebagai tempat fertilisasi. Dan organ reproduksi bagian dalam terakhir adalah ovarium. Ovarium terdiri dari ovarium kanan dan kiri. Ovarium berfungsi sebagai penghasil sel telur atau ovum. Lalu yang kedua yaitu sistem urinaria adalah sistem organ di mana di sini organ tubuh difungsikan untuk mengeluarkan limbah dan toksin dari tubuh, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, mengatur tekanan darah serta menghasilkan urin. Sistem perkemihan atau biasa disebut urinary system adalah suatu sistem kerjasama tubuh yang memiliki tujuan utama mempertahankan keseimbangan internal atau homeostatis. Fungsi lainnya adalah untuk membuang produk-produk yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Berikut organ-organ pada sistem urinaria yang terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan yang terakhir adalah uretra. Yang pertama yaitu ginjal. Ginjal adalah organ vital dalam tubuh yang berfungsi menyaring darah dari racun dan membuangnya dalam bentuk urin. Ginjal juga mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh, serta menghasilkan hormon yang membantu produksi sel darah merah serta vitamin D. Lalu yang kedua yaitu ureter. Ureter adalah sepasang saluran tipis yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih. Ureter berfungsi untuk membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Ureter berperan penting dalam proses pembentukan urin. Selama proses ini, otot-otot pada dinding ureter akan berkontraksi dan mengendur supaya urin turun dari ginjal. Lalu yang berikutnya yaitu kandung kemih.
Kandung kemih merupakan organ tubuh yang berfungsi menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya saat buang air kecil. Kandung kemih terletak di dalam rongga pelvis, tepat di belakang tulang pubis. Kandung kemih dapat menampung urin sekitar 300 hingga 500 ml. Kandung kemih terdiri dari 4 bagian utama, yaitu apeks, fundus, tubuh, dan leher. Saat kandung kemih penuh, saraf akan mengirimkan sinyal ke otak untuk buang air kecil. Lalu yang keempat adalah uretra. Uretra merupakan saluran berongga yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Uretra memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai saluran pembuangan urin, dan pada pria, uretra juga berfungsi sebagai saluran air mani yang membawa sperma saat ejakulasi. Panjang uretra berbeda antara pria dan wanita. Panjang uretra pada pria sekitar 20 cm, sedangkan pada wanita sekitar 3-4 cm. Jika sistem urinaria terganggu, limbah dan racun dapat menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Maka dari itu, jaga kesehatan urinaria kita dengan minum air putih yang cukup, tidak menahan buang air kecil, menjaga pola makan, menjaga kebersihan, serta olahraga dan istirahat yang cukup.